tentang laku, Gus. Keimanan. Keimanan itu ya lakunya seperti yang biasa panjenengan lakukan, zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, sholatnya biasanya bagaimana? Itu lakukan dengan keniatan. Niatmu apa? Ketika sholat, niatmu menghadap Allah, kembalikan kepada aslinya. Bukan niat sholat, usoli fardhu. Ya itu nggak apa-apa, tapi dalam hatimu itu kamu paham, sadar bahwa kamu menghadap kepada Allah, bukan menghadap kepada selain Allah. Jadi kembalikan niatnya kepada kesadaran, bukan keniatan hafalan. Nggak apa-apa masalah ucapannya yang bahasa Arab itu nggak apa-apa. Tapi kesadaran niat itu harus sadar loh ya. Niatnya sholat itu apa? Menghadap Allah. Niatin untuk menghadap Allah. Di situ pasti ingat dengan Allah. Coba sholat kalau kau niati menghadap Allah, pasti kamu ingat dengan Allah. Coba niatnya sholat itu baca dengan bacaan yang kamu tidak paham. Usoli fardhu. Pasti kamu tidak ingat dengan Allah. Ingat bahwa kamu sholat dan selesai sholat ya kamu nggak ingat Allah. Dirubah niatnya saja dalam hatimu. Bukan ucapannya, ucapan terserah engkau. Tapi kamu sadar. Itu menambah bobot ibadahmu itu semakin mantap. Syariat itu sudah sempurna ya. Nggak perlu ditambah-tambah lagi. Cukup bobotnya aja yang kita itu mengisi. Paham Mas India? Iya, Gus. Ini seperti ucapan ketika kita mau sholat. Ini wajah tuh. Aku menghadap wajhiyah kepada, anggaplah wajahmu. Terus itu arti itu masih gimana? Oh, itu ini wajhiyah itu sesungguhnya aku menghadapkan diriku ke hadiratmu. Kok wajah? Menghadap ke hadirat Allah. Iya. Kehadiran Allah ya. Itu terus gimana? Di dalam takbiratul ihram itu di kitab-kitab kan diterangkan ada ucapan-ucapan yang langsung diterima oleh Allah seperti kendaraan burak dan seperti itu. Ada ulama mengatakan bahwa wajah dilipat semua wal ardu ila arihi itu apa ya? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu ada kitab menerangkan bahwa itu adalah doa burak yang harus dan langsung diterima oleh Allah. Terus untuk meyakini hal yang seperti itu bagaimana gitu? Berangkat beribadah itu wajibnya dulu dipahami terus disadari. Setelah itu sunnahnya baru dilakukan. Wajibnya apa dulu dilakukan dulu. Kalau wajibnya belum jelas nanti sunnahnya menambah bingung, merusak wajib. Wajibnya bacaannya apa? Wajibnya sholat gimana? Rukun syarat rukunnya bagaimana? Lakukan dulu. Setelah itu tanya. Nanti saya ajari perlahan-lahan. Kita itu memang ajari sholat kok yang benar. Niat takbiratul ihram itu wajib. Setelah itu Fatihah ada yang wajibkan, ada yang enggak. Tapi jelas tumakninah di situ wajib. Tumakninah berhenti sesaat hatimu untuk kembali kepada Allah, keikhlasan. Lakukan yang wajib, isi dengan keyakinan yang saya ajarkan. Disitulah yakinlah Allah akan memberikan kepahaman. Engkau sudah melakukan. Ketika engkau masih belum melakukan, bertanya sesuatu yang belum jelas yang lainnya, nanti kamu bertanya terus. Lakukan dulu, wajib sunnahnya pahami. Setelah itu siapkan yang wajib dulu, lakukan dengan keniatan menghadap Allah. Setelah itu baru kamu nanti paham apa yang saya maksud. Tanya lagi, nanti saya ajari lagi. Karena sholat itu pasti diterima Allah ketika sempurna.
Oke, oke. Jadi nggak usah nanti saya ajari amal-amal yang lain, nggak jelas nanti. Itu aja yang sudah ditetapkan oleh jumhur ulama. Bano. Oke, gimana? Siap, siap, Gus. Oke, paham, Gus. Itu enak. Pokoknya kita itu yang sudah biasa dilakukan itu diisi ruhnya, sepenuh hatinya, nanti paham di dalamnya. Kenapa nggak ketemu sholat dari dulu kok nggak bisa dekat dengan Allah? Karena ruhnya hilang. Bukan kesalahan pada sholatmu. Keniatannya belum jelas, kedekatan alamannya Allah belum jelas, keikhlasannya belum jelas. Jadinya sholatnya ngambang, niatnya sholat aja sholat. Sholat kok diniati sholat. Coba niatnya sholat apa? Usul sholat. Niat sholat kok sholat. Mana niatmu untuk menghadap Allah? Nggak ada. Akhirnya kamu hanya melakukan sholat tanpa mengetahui jauh atau dekat menghadapmu kepada Allah. Akhirnya zikirnya hilang, ingat Allahnya hilang, mau nggak menghadap Allahnya. Karena menghadap kiblat, niatmu akhirnya menghadap ke Ka'bah sana, bukan kepada hatimu yang ikhlas kepada Allah. Kiblat hatimu hilang, kiblat jasadmu yang ada. Tidak dirubah kiblat jasadmu, tapi hatimu yang mulai harus melek. Siap, Gus. Paham Mas India? Oke, siap. Paham, Gus. Nah, jadi cukup syariat yang sama lakukan itu sebenarnya cukup untuk mendekat dengan Allah. Belum tahu isinya saja. Jadi nggak perlu ditambah-tambah. Itu aja udah full. Belum bisa utuh menghadap Allah, belum bisa akimi sholat ali dzikri, belum bisa utuh ingat dengan Allah, belum bisa langgeng hatinya. Lakukan itu dulu nanti. Wajibnya lakukan, tapi niatnya jangan lupa. Inna amalu diniat, apa yang kalau kan amal sholatmu itu nanti tidak bisa menjadikanmu dekat dengan Allah ketika niatmu tidak menghadap Allah. Sempurna apa yang ulama terdahulu, jumhur ulama itu mewajibkan itu sempurna. Ruhnya aja yang hilang. Kalau orang Arab paham, usolli fardhu duhri atau rokaatin mustaqbillah berarti adaan imaman lillahi ta'ala. Lah lillahnya itu loh, kiblatnya, lillahnya, ikhlasnya itu, lillahi ta'ala. Menghadap kiblatnya apa? Lillahi ta'ala, kedekatan dengan Allah. Hatimu menghadap Allah, keniatanmu menghadap Allah. Itulah kiblat. Untuk persamaan saja semuanya menghadap ke arah barat, persamaan. Tapi hatinya itu juga harus sama. Bukan jasanya, kiblatnya sama menghadap barat, tapi hatinya berbeda-beda. Tidak. Syariat sudah cukup, tinggal mengisi ruhaninya. Bisa diterima Mas Nindya keterangan dari saya? Iya, siap. Diterima, Gus. Mantap, mantap.